Saya Puput Amelia, saya akan menjelaskan tentang etika kebangsaan. Etika kebangsaan adalah suatu tingkah laku dan tutur kata dari suatu golongan bangsa berdasarkan kesamaan norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip dasar yang telah diwariskan. Selanjutnya ada 4 poin etika kebangsaan. Yang pertama, mengurangi terjadinya konflik atau kekerasan pada kaum minoritas. Kedua, meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan tali persaudaraan. Ketiga, menghargai pendapat dari pemeluk umat beragama. Keempat, terciptanya perdamaian dan kenyamanan yang dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Saya Kaisa Devinda yang akan melanjutkan presentasi tentang etika kemanusiaan. Etika kemanusiaan menurut Kujaraningrat adalah nilai-nilai kemanusiaan atau nilai etika atau moral, yaitu sesuatu yang menyangkut kelakuan dan perbuatan manusia yang sesuai dengan norma dan menghormati martabat manusia. Kenapa dibutuhkan etika kemanusiaan? Karena pola pikir manusia yang semakin berkembang dan dinamis ini dapat berpengaruh kepada sifat yang ada pada prinsip manusia yang ada. Pola pikir manusia berkembang karena adanya faktor dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Dan nilai-nilai tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak aturan dalam kehidupan. Karena hal tersebut, diperlukanlah etika. Etika yang ada pada manusia hendaknya dimaksimalkan dengan sebaiknya, sehingga dengan etika dan yang dianggap positif, maka manusia akan bernilai baik. Etika sendiri adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kadang-kadang, etika dan aturan merupakan sesuatu yang acap kali berbenturan, dan tidak jarang keduanya dapat digabungkan. Secara umum, segala sesuatu dalam hidup ini ada etika yang harus ditaati oleh makhluk sosial. Etika yang ada dalam kehidupan manusia ini tentunya mestilah diperjuangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan. Baik, selanjutnya adalah menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Acuan pertama untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural yakni multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui serta mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun secara kebudayaan. Walaupun multikulturalisme ini telah digunakan oleh pendiri bangsa untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia pada zaman dahulu, bagi orang Indonesia masa kini, multikulturalisme dianggap adalah sebuah konsep asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Hal ini dilandasi karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan guna memahami dan mengembangluaskan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami multikulturalisme, tentu diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya apa sih upaya yang mungkin dapat dilakukan agar Indonesia atau masyarakat Indonesia ini dapat menjadi masyarakat yang multikultural? Yang pertama, dengan mengaktifkan model multikulturalisme sebagai alat untuk meningkatkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia. Sebagai model, masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat berdasarkan ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika
yang multikultural yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika serta pembukuannya secara acuan bertindak sesuai dengan adab moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini tentu sangat membantu dalam upaya pemberantasan KKN secara hukum di negeri ini. Yang kedua, mencangkup peran pendidikan. Sebaiknya Pak Menteri itu dapat mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk dapat diberlakukan dalam pendidikan sekolah dari tingkat SD sampai SLTA. Multikulturalisme sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, serta pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstrakurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Peran pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Peran pendidikan secara umum diartikan sebagai metode dan media dalam meningkatkan kualitas manusia baik dari sisi intelektualitas, fisikalitas, maupun personalitasnya agar dapat bersaing dan bersanding dengan manusia lainnya. Dalam konteks bangsa, peranan umum pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah serta berdiri sama tinggi dengan bangsa lainnya. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, dapat dilihat dari sejauh mana realitas atau kualitas manusia Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya, peran pendidikan secara khusus. Dalam konteks membangun masyarakat multikultural, di samping berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, pendidikan juga berperan memberikan perekat antara pedoman Pendidikan juga berperan memberikan perekat antara perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda agar dapat lebih meningkatkan komitmennya dalam berbangsa maupun bernegara. Pengembangan karakter kebangsaan tersebut tidaklah sekedar untuk dapat menjadikan anggota masyarakat multikultural dapat berperilaku baik, santun, ramah, dan seterusnya, akan tetapi lebih daripada itu untuk dapat memupuk jiwa untuk senantiasa disiplin dan berbangsa.